penyampaian materi oleh pembicara pertama, lalu dilanjutkan dengan pengenalan pembicara kedua, kemudian penyampaian materi PKM oleh pembicara kedua, sesi diskusi, dan terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Baik, sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke agenda berikutnya, untuk teman-teman yang belum mengisi G-Form presensi kita pada kegiatan hari ini, bisa tolong diisi, dan G-Form tersebut sudah dikirimkan ke grup lembaga ilmiah wilayah masing-masing, teman-teman bisa dicek ya. Oke, selanjutnya adalah pengenalan pembicara pertama. Nah, di sini teman-teman yang mungkin sudah pernah ikut narasi 2 kemarin, sudah tidak asing lagi nih dengan pembicara kita pada malam hari ini. Ya, di sini sudah hadir Kak Ahmad Ilham dari MSC FKKMK UGM. Dan di sini saya akan memberikan kurikulum vitae Kak Ilham. Oke. Kak Ahmad Ilham Nurgina lahir di Muara Bungo tanggal 9 Juni 1998, alamat di Kebon Permai 11, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Kak Ilham telah menjadi Ketua Divisi pada Medical Science Club FKKMK UGM tahun 2018-2019, kemudian menjadi Ketua Kontingen Timnas UGM tahun 2019. Kak Ilham juga telah meraih beberapa beasiswa, diantaranya adalah beasiswa Insan Berprestasi tahun 2012 dan 2016, kemudian beasiswa unggulan dari Kemendikbud tahun 2017. Semasa SD, SMP, dan SMA-nya, Kak Ilham juga telah meraih banyak sekali prestasi, baik itu dari tingkat kecamatan hingga tingkat internasional. Oke, teman-teman, langsung saja kita sambut Kak Ilham. Halo, selamat malam Kak Ilham. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Kak Ilham. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi, Kak Ilham, ya. Gimana kabarnya, Kak? Iya. Nggak bosan ya? Alhamdulillah. Sehat, Oke, Kak, sudah alhamdulillah. siap, Kak, untuk presentasinya? Ya, insya Allah. Oke. Bisa Izin coba. share screen ya. Oke, Kak. Apakah udah terlihat? Kalau di layar saya masih belum. Oh, ini sudah terlihat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ilham Nurgina. Saya dari MSC FKKMK UGM, Angkatan 2017. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana kiat-kiat kita sebagai mahasiswa yang mungkin di antara kalian juga ada yang lolos PKM. Nah, gimana caranya supaya bisa tembus ke PIMNAS dan syukur-syukur bisa dapat medali. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, di antara kalian ada nggak nih lembilnya yang punya delegasi di PKM atau lolos pidanain? Mungkin ada ya di antara kalian ya. Nah, tentu kalau misalnya kita punya adik kelas atau kita sendiri yang lolos, kita harus mempersiapkan sedemikian rupa sehingga kita siap pada saat besok Monef sampai pembuatan laporan akhir hingga tembus ke PIMNAS. Nah, pada awalan saya akan membuka dengan slide yang resmi dari Belmawa yang mungkin teman-teman juga kalau misalnya ikut pelatihannya, pendampingannya mungkin juga udah melihat ini. Nah, saya akan mengulang sedikit tentang bagaimana sih pendampingan PKM di tahun 2020 ini. Nah, secara general, PKM itu sama prinsipnya, yaitu bagaimana caranya kita memiliki suatu judul, ide, dalam bentuk tulisan proposal, kemudian diaplikasikan
Sehingga kita memiliki luaran berupa, kalau tahun lalu berupa sebuah penelitian, tapi tahun ini kita berubah menjadi bentuk naratif review dan juga video sesuai dengan jenis PKM-nya. Nah, tentu teman-teman juga udah tahu kan ya pengumumannya ada sedemikian rupa perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu baik dari perubahan dosen pendamping, perubahan keanggotaan maupun bagaimana pelaksanaannya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan spesifik membahas tentang PKM-PE. Namun sebelum itu saya akan mengulas sedikit tentang jenis PKM yang lain. Nah, teman-teman tentu tahu dua buku ini ya. Yang pertama yaitu PKM yang kiri itu adalah pedoman PKM 2020, di mana waktu dulu kita mendaftar PKM ini kita menggunakan pedoman ini. Namun beberapa waktu kemudian karena adanya pandemi ini, strategi dari penelitian ini berubah mulai dari pelaksanaan, pendanaan, maupun nanti pelaksanaannya. Nah, makanya lahir adendum dari buku pedomannya. Nah, teman-teman, kunci dari teman-teman bisa lolos di PIMNAS yaitu dua buku ini. Fix. Artinya apa? Semua yang tertulis di adendum maupun di buku pedoman itu wajib diperhatikan. Kebanyakan, kalau dari ceritanya dosen UGM, itu kebanyakan orang-orang itu tidak memperhatikan detail dari penulisan yang di PKM. Mungkin ada orang yang misalnya dia protes bahwasanya, wah kenapa ya ideku bagus tapi kok nggak lolos, sedangkan dia itu kayaknya idenya biasa aja tapi bisa lolos. Nah itu dimungkinkan karena dari administrasi dari si orang tersebut kurang baik. Nah itu yang dinilai dari PKM. Jadi jangan beranggapan bahwa PKM itu, wah yang lolos tuh yang nggak baik, tapi enggak. Yang lolos itu yang baik dan juga ngikut aturan. Nah itu penting, karena dari PKM itu mendidik kita untuk jeli, teliti, dan juga mengikuti aturan. Kalau aturan sedikit aja dilanggar, itu udah fatal. Makanya langsung dicoret. Nah ini jenis PKM, ada P, penelitian itu dibagi dua, P eksakta dan PSH. PE itu meliputi hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, dan lain-lain. Dan PSH mencakup tentang hubungan sebab akibat juga, namun penelitiannya deskriptif, bisa baik tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau kebudayaan masyarakat. Kemudian yang kedua ada PKMK. PKMK ini dia bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas yang unik, tentu untuk merintis jiwa kewirausahaan. Kemudian ada PKMM, yaitu menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat. Kemudian ada PKMKC, yang fungsinya untuk mengkreasikan suatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Dan yang terakhir PKMT, yaitu bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia. Nah, selain PKM 5 bidang yang sudah diumumkan kemarin, jauh dari sebelumnya, udah ada jenis PKM yang lain yang sudah diumumkan, yaitu PKM AI, GT, dan GFK. Nah, itu mungkin teman-teman juga udah tahu sebelum pengumuman PKM 5 bidang ini, sudah ada pengumuman PKM yang selain itu, AI, GT, dan GFK. Nah, untuk tips umum PKM itu sendiri ya, ini sebenarnya buat teman-teman yang ingin ikut PKM, mungkin untuk tahun depan atau untuk adik-adiknya. Nah, yang pertama yaitu inovasi yang kita miliki itu tidak harus yang memiliki nilai teknologi tinggi, tapi bisa juga sesuatu ide yang simple yang bisa dijadikan ide yang baru. Atau kita juga bisa menggabungkan dua ide dari penelitian yang lain sehingga kita membuat suatu produk yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, tentu aturan main dari si PKM ini adalah buku pedoman, ditambah juga nanti kalau misalnya ada adendum atau perubahan, itu juga wajib teman-teman ikuti. Jangan sampai menyepelekan. Apalagi
menyepelekan hal-hal yang bersifat fatal, misalnya judul, dan kemudian format penulisan penomoran. Nah, itu wajib teman-teman mengikuti. Nah, terus kemudian teman-teman juga harus memperhatikan kriteria penilaian. Oke. Nah, teman-teman tahu kan ini adalah waktu Rock Lee lawan Gaara sama Naruto lawan Pain. Nah, saya sangat senang ya sama dua agenda dua gambar ini, karena menurut saya mereka menginterpretasikan bagaimana perjuangan dari PKM itu sendiri. Nah, kalau misalnya sebagai contoh, misalnya nih yang Pain sama yang Naruto. Nah, sebenarnya Naruto itu dulu dia nggak punya kekuatan yang bisa menghasilkan cakra yang nantinya bisa berubah menjadi Rasengan. Nah, Naruto memiliki jiwa pekerja keras sehingga dia belajar sana sini sama guru Jiraiya, terus sama Kakashi, sehingga dia memiliki suatu kekuatan yang lebih. Nah, ini. Nah, dari jiwa semangatnya itu Naruto bisa memiliki berbagai inovasi jurus yang dia bisa gunakan untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, mungkin suatu saat teman-teman mungkin ada yang kepikiran buat PKM, KC, atau PE gitu, gimana caranya ngeluarin Rasengan dari tangan. Nggak mungkin deh. Nah, itu. Lupakan. Nah, ini juga ini keren ini. Ya udahlah, nanti aja. Nah, lanjut. Keuntungan dari teman-teman ikut PKM misalnya nggak terlepas dari teman-teman tuh misalnya menang PKM PIMNAS sudah selesai. Enggak, banyak hal yang teman-teman bakal dapatkan, baik itu di intern dari UNIF sendiri maupun dari luar UNIF. Misalnya ini dari anggota ini PKM 2016 waktu itu, dia tim Bulang itu menang di PKM dan dia juga menang di tingkat internasional. Ini Tokyo Tech Indonesian Commitment Award. Nah, pokoknya dari karya dari PKM bisa teman-teman bawa untuk ke lomba-lomba yang lain. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang saya akan spesifik ke apa itu penelitian jenis PKM-PE. Nah, PKM-PE tadi sudah saya paparkan definisinya, yaitu yang mengungkapkan sesuatu ya pokoknya yang berkaitan dengan sebab dan akibat aksi reaksi. Entah itu dalam bidang matematika, sains, kedokteran, maupun bidang lainnya. Nah, ini foto waktu dulu, lanjut aja. Nah, sebelum ke PIMNAS, saya akan bahas tentang bagaimana perubahan dari PKMP yang ada pada masa pandemik ini. Teman-teman mungkin udah pernah lihat ini ya. Ya pokoknya karakteristik umumnya itu bagaimana kita mengungkapkan fakta dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian inovatif dalam menemukan suatu kebaruan atas suatu fenomena atau membuktikan suatu hipotesis pada bidang ilmu masing-masing. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan minat dan kemampuan meneliti, pemahaman metode, dan analisis data. Nah, ini jenis PKMP, kita spesifik untuk PKMPE, tadi sudah. Nah, tentu di masa pandemik ini ada perubahan-perubahan karakteristik, mulai dari luring yang berubah menjadi daring. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengungkapkan suatu fakta dengan pendekatan ilmiah. Jadi gini, contohnya misalnya dari unsur pokok sendiri ya, dari unsur pokok, kemudian parameter, terus nanti ada faktor penentu luring dan faktor penentu daring. Kita fokus ke kotak merah yang di tengah itu. Nah, dari PKMPE ini fokus persoalannya yaitu bagaimana menilai ketajaman untuk riset pada seorang mahasiswa dengan bagaimana metode yang dia gunakan. Nah, karena kita sifatnya daring, makanya faktor penentu yang luring, awalnya dia harus spesifik untuk laboratorium, berubah menjadi spesifik untuk menganalisis data sekunder. Nah, terus kemudian
Metodenya seperti apa? Nah, nanti kita mungkin nanti akan mengenal. Setelah ini saya akan ya sedikit jelaskan bagaimana kita menganalisis data sekunder yang kita dapatkan dari berbagai jurnal. Nah, ini pelaksanaan PKMPE secara daring itu seperti apa? Nah, ini contohnya ini. Kita ambil topiknya yaitu bagaimana pengembangan kulit jeruk sebagai anti-aging. Nah, kalau teman-teman tahu, misalnya ini nggak terlepas dari kulit, misalnya kulit jeruk sebagai anti atau yang lainnya ya. Mungkin nyambung lagi ke sini. Ini adalah kunci PKMPE ya teman-teman yang ya, saya buat skema seperti ini. Bahwasanya PKMPE itu nggak lebih dari 3 kriteria ini pasti. Yang pertama yaitu bahan, yang kedua yaitu target, dan yang ketiga adalah bagaimana metodologi itu sendiri. Nah kebanyakan ya orang-orang yang lolos di PKM itu dia ada bahan yang secara spesifik, targetnya juga spesifik. Nah, nanti bagaimana cara menentukan bahan itu bekerja aktif di suatu target yang dia inginkan, itu dia mainkan di metodologinya. Jadi bahan dan target ini kita bisa baca di bagian judulnya. Namun kadang-kadang juga pada metodologi juga bisa kita lihat dari judul-judulnya. Sebagai contoh misalnya kita ambil topik pengembangan kulit jeruk sebagai anti-aging. Nah, bahannya yaitu kulit jeruk, targetnya yaitu anti-aging. Nah, metodenya seperti apa? Nanti itu dibahas di bagian metodologi dari si proposalnya itu. Misal nih, kita membahas transformasi pelaksanaan virtual ya, yang dari luring berubah jadi daring. Yang pertama misalnya dia ingin mengungkapkan apa sih kandungan metoksiflavonoid dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, luaran daringnya karena dia harus menggunakan KLT dan itu nggak memungkinkan karena tidak bekerja di laboratorium, tentu dia harus menggunakan data sekunder yaitu mencari dari daftar pustaka sebenarnya kandungan metoksiflavonoid yang ada di kulit jeruk itu apa aja. Nah, teman-teman kan tahu turunan dari flavonoid itu ada banyak, ada quercetin, kaempferol, dan lain-lain. Nah, virtual tools-nya ya dia pakai berbagai jurnal, bisa diambil dari NCBI, Chemical Database, Google Scholar, maupun yang lainnya. Nah, nanti dalam pelaksanaan penulisannya, nanti mungkin teman-teman bisa membuat suatu tabel atau gambar untuk membandingkan, oh ternyata kulit jeruk itu dia mengandung kandungan metoksiflavonoid itu ada apa aja dan berapa kadarnya. Itu bisa teman-teman tulis di luaran dari si yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana efek sitotoksik pada sel fibroblast dengan MTTC. Nah, ini dia menggunakan metode MTTC, di mana MTTC itu nanti teman-teman ada perlakuan, nanti kita mencari IC50, terus kemudian nanti dibaca dengan ELISA reader, terus nanti dianalisis pakai SPSS, pakai logprobit. Nah, tapi kan itu nggak memungkinkan, karena dia nggak melakukan dalam penelitian, makanya di luaran daringnya dia mencari jurnal bagaimana sih efek metoksiflavonoid yang ada di kulit jeruk itu untuk berbagai sel normal, misalnya fibroblast, terus kemudian sel yang lain. Nah, itu bagaimana? Terus kemudian nanti mungkin dia akan membuat kesamaan, oh ternyata kalau misalnya karakteristik fibroblast itu seperti ini, misalnya dia nemu efek flavonoid, nah itu malah bagus. Jadi berpikirnya awalnya dia dari kulit jeruk sebagai targetnya anti-aging yang ada di sel fibroblast. Nah ini kita potong-potong. Yang pertama yaitu kulit jeruk kandungannya apa, kandungannya ini untuk apa. Jadi bukan langsung, kalau di penelitian kan dia bisa langsung kulit jeruk untuk sel, misalnya itu sel fibroblast. Ini bisa langsung kalau di penelitian daring. Tapi kalau penelitian, kalau di luaran luring bisa. Tapi kalau di penelitian daring, kalau di cara kita mencari secara daring, kan nggak mungkin kan. Misalnya kulit jeruk untuk langsung ke fibroblast. Misalnya nggak ada nih, misalnya nggak ada. Nah kita bisa ambil aja. Misalnya di kulit jeruk itu ada apa? Oh ada metoksiflavonoid. Nah kita pelajari karakteristik metoksiflavonoid. Nah karakteristiknya ini nanti kita cocokin ke
jenis sel yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya nanti kita cari methoxyflavonoid ke sel fibroblast, sel skelet, maupun sel yang lainnya. Virtual tools-nya pakai NCBI, PubMed, Google Scholar, maupun yang lainnya. Terus kemudian yang ketiga, luaran ketiga yaitu efek anti-senescence seluler, anti penuaan pada sel fibroblast. Nah, lagi-lagi kalau misalnya pakai anti-senescence ini kita harus pakai laboratorium, tapi karena ini sifatnya daring, kita bisa mencari efek-efek yang lain yang berkaitan dengan senescence atau penuaan, yaitu antioksidan. Karena semakin banyak antioksidan yang ada dalam suatu sel itu, maka penuaan sel secara seluler itu akan terhambat. Nah, itu teman-teman bisa cari. Terus kemudian radical scavenger, atau yang ketiga yaitu senescence seluler, senyawa-senyawa phenoxyflavonoid. Nah, baik antioksidan, radical scavenger, maupun senescence seluler itu berkaitan semua dengan anti-senescence. Jadi, tadi kan udah tahu nih, oh kulit jeruk, terus kemudian methoxyflavonoid, baru targetnya. Nah, kita mainkan di targetnya ini. Jadi flavonoid, methoxyflavonoid ini untuk target-targetnya ini. Gimana nanti kita mengolah datanya. Oh, kalau misalnya di antioksidan itu dia nggak begitu signifikan secara statistik. Terus mungkin di radical scavenger dia menang. Nah, itu nanti teman-teman bahas itu. Oh, mungkin ternyata methoxyflavonoid itu dia berguna untuk meningkatkan antioksidan misalnya. Tapi radical scavenger-nya itu akan berkurang. Nah, itu teman-teman nanti bisa bahas di keluaran di PKMPE yang berupa naratif review. Terus kemudian yang keempat, nah ini yang menarik nih ya, target reseptor seluler dengan uji biokimia. Ini dia bentuknya in silico, yaitu penggunaan suatu software sekunder. Jadi in silico atau istilahnya ini molecular docking ya. Molecular docking itu dia kita punya suatu senyawa, yaitu tadi misalnya methoxyflavonoid. Methoxyflavonoid ini kita ingin targetkan suatu reseptor seluler. Misalnya reseptor di sini yaitu reseptor antioksidan. Kita ingin lihat aktivitas dari bagaimana sih kalau misalnya suatu reseptor ini kita kasih senyawa ini, bagaimana interaksinya. Nah, itu bisa dilihat dengan molecular docking. Nah, nanti kita bandingin nih, yang pertama yaitu senyawa methoxy ini dengan reseptor ini, terus kemudian kita bandingin dengan misalnya obat-obat yang udah ada, obat-obat anti-aging yang udah ada misalnya, atau terapi yang udah ada misalnya. Nah, kita bandingin mana yang lebih efektif. Nah dilihatnya kan dari aktivitas molekulernya ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi aktivitas molekuler itu, nanti ada skor dockingnya berapa, terus jumlah asam amino yang samanya itu berapa, terus kemudian ada RMSD, root mean square distance-nya itu berapa Armstrong. Nah, itu teman-teman bisa pelajari lagi nanti tentang molecular docking. Nah, virtual tool-nya dia pakai molecular docking, aplikasinya ada banyak, bisa ya Sara, terus kemudian untuk gambar kimianya kita bisa pakai chemical compound dan lain-lainnya. Tuh. Atau teman-teman mungkin bisa cari di data sekunder, yaitu di bagian NCBI. Nah, itu dari target yang keempat ya, luaran keempat. Jadi awalnya kita ingin secara uji biokimia, terus kemudian kita luaran daring, kita bisa menggunakan data-data tersebut dengan menggunakan molecular docking. Oke, mungkin sedikit menyinggung tentang molecular docking ya teman-teman ya. Nanti aja deh. Saya akan menunjukkan visualisasinya seperti apa ya. Nanti aja deh. Nah, ini ilustrasi transformasi PKMPE. Jadi awalnya yang di atas itu yaitu luaran laboratorium, yang bawah itu luaran naratif paper yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, yang di atas itu awalnya kita harusnya kita mengungkapkan bagaimana sih senyawa bioflavonoid dengan metode KLT, harusnya kita menguji in vitro, in vivo maupun chemical eksperimen sehingga bisa mengeluarkan lab database paper. Tapi karena ini kita luring, karena kita daring, kita hanya menggunakan penggalian data dengan jurnal, genomic database, protein database dan sebagainya. Terus kemudian kita
mencari bagaimana pharmacological effect sama target mekanisme dengan menggunakan software maupun virtual tool yang lain, sehingga kita analisis, barulah kita bisa mengatakan, oh kita dapat temuan bahwasanya ternyata kandungan methoxyflavonoid yang ada di jeruk itu sekian, dan dia tuh fungsinya bisa buat antisenescence melalui jalur bla 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 bla. Tentu ditambah dengan analisis teman-teman. Nah, untuk luaran dari PKMPE ini semuanya yaitu narrative review. Nah, narrative review itu seperti apa ya? Pokoknya ntar teman-teman nulis kayak semacam literature review, dan kalau bisa karena ini sifatnya narrative review ya, bukan systematic review maupun meta analisis. Jadi ya teman-teman lagi-lagi ikutin ya peraturan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah jago untuk nulis, tapi karena kita bermain aturan, ada aturan main dari PKM, maka yang disarankan yaitu naratif atau literature review, bukan systematic review maupun meta analisis. Nah, mungkin untuk ini gambaran bagaimana sistematika penulisannya. Ini karya Farmasi UGM di tahun 2015, kalau nggak lupa tahun 2015 dia awalnya menang Timnas, dapat emas. Terus kemudian dia awalnya ini kan yang sebelah kiri itu adalah dia yang luring, yaitu offline. Nah, terus kemudian dia edit untuk ditambahi dengan data-data yang lain sehingga dia masuk ke jurnal tertentu. Nah, ini jadi luaran yang daring. Tuh, ini dia ada title, abstract, introduction. Nah, terus kemudian ini mulai dari membahas materinya, chemical composition, general health benefit, estrogenic-like effect, anti-cancer activity, dan lain sebagainya. Terus kemudian ditutup konklusi sama referensi. Nah, untuk peraturan adendum pada tahun ini maksimal 10 halaman. Nah, teman-teman nanti bisa baca 10 halaman itu dari mana sampai mana. Nah, ini contoh yang lain. Terus kemudian ini ringkasan PKMPE. Ya, lagi-lagi berupa narrative review. Kemudian ya kita mau menggali data sekunder, kemudian kita bisa menggunakan data sekunder secara daring, terus kemudian kita bisa menggunakan software virtual tool yang lain. Oke, format dan lainnya itu. Terus kemudian kita balik lagi ke sini. Ya, tips untuk masuk Pimnas ya. Teman-teman tentu udah tahu bahwasanya PKM ini ada perhitungannya, yaitu bagaimana nilai PKM, nilai perhitungan Pimnas itu ada perhitungannya. Nah, teman-teman yang udah lolos dari pendanaan ini, teman-teman udah memiliki nilai dari proposal. Nah, nanti ditambah dengan nilai laporan akhir, laporan kemajuan, sama presentasi waktu Monef. Nah, ini. Nilai calon peserta Pimnas dihitung dari 0,3 NP. NP itu nilai proposal, jadi teman-teman udah memiliki 0,3 nilai proposal, terus kemudian nanti 0,2 laporan kemajuan, sama 0,5 dari nilai presentasi waktu pelaksanaan kegiatan penilaian kualitas, itu dulu namanya Monef eksternal. Gitu. Ini nilainya. Nah, jangan sepelekan nilai laporan kemajuan, apalagi menyepelekan nilai waktu presentasi. Yang nggak bisa diubah yaitu nilai proposal, karena teman-teman udah lolos di tingkat ini. Jadi teman-teman udah menyimpan 0,3% dari nilai untuk calon peserta Pimnas. Mungkin ini lain kali aja. Ya, lain kali aja ini bahas tentang bagaimana metodologi yang bisa digunakan waktu kita penelitian luring. Nah, ini ada GGMS, ada molecular docking, HPLC, ada one healing assay, X-ray, flow cytometry, KLT, ini PCR, atau immunoassay, dan tadi yang aku bilang yaitu tentang
molecular docking. Aku bukakan, ya kita sama-sama berjuang ya teman-teman ya. Nah di sini aku menggunakan Gdoc untuk komunikasi antar teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau meniru juga, selain Gdoc kita bisa pakai Trello. Nah ini Trello, nanti teman-teman bisa buat biar nanti datanya nggak ketumpuk di folder dari tiap anak-anak, kita bisa susunnya di Trello. Oh, ya udah. Nah ini misalnya, ini contoh misalnya bagaimana cara kita mencari metode molecular docking. Nah molecular docking itu seperti ini. Jadi kita awalnya mempelajari terlebih dahulu protein apa yang ingin kita target dan senyawa apa yang ingin kita targetkan, ingin kita tembakkan ke protein tersebut. Nah di sini aku pengen nembak misalnya synaptopodin B71, misalnya B71 aja. Nah dalam teori, jadi ini ceritanya ini podosit ya, podosit. Terus kemudian mekanisme podosit injury itu ada berbagai hal, yaitu ya ada MAPK aktivasi, terus kemudian ada beberapa protein biosintesis yang rusak sehingga dia bisa menyebabkan podosit injury. Nah, misal kita mau targetkan B71. Nah, ada obat yang udah secara spesifik yaitu abatacept. Nah, abatacept itu dia menginhibit dari B71. Jadi B71 itu dia itu berfungsi untuk memediasi terjadinya podosit injury. Nah, karena ada abatacept itu, podosit injury-nya itu nggak akan terjadi. Nah, sekarang aku pingin suatu senyawa yang aku miliki itu berkompetisi dengan abatacept. Bisa nggak dia menggantikan peran abatacept? Nah, itu kita mainin di molecular docking. Nah, mungkin agak panjang ya molecular docking ya. Pokoknya ntar teman-teman cari di sini PDB untuk preparasi proteinnya. Ini PDB atau RCBS. Kak Ilham, Ya, halo. ya. Oh, mohon maaf Kak, ini mungkin waktu kita sudah habis Kak Oh ya, ya. untuk pemaparan materinya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab kalau ada Oke. pertanyaan ya. Oke, Ya, ya. terima kasih banyak Kak Ilham, luar biasa sekali ya penyampaian materinya. Tadi Kak Ilham sudah menjelaskan banyak hal tentang PKMPE. Nah, selanjutnya saya izin Kak ya untuk kita lanjut ke pembicara kedua dulu mungkin. Nah, pembicara dua kita pada malam hari ini adalah seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran dari salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah. Nah, teman-teman bisa tebak siapa kira-kira? Ya, langsung aja ya. Jadi, pembicara kedua kita pada malam hari ini adalah Kak Raffi Anissa Ulum dari Himpunan Bidang Riset Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menayangkan kurikulum vitae dari Kak Anis. Oke, Kak Raffi Anissa Ulum, lahir di Kendal tanggal 3 Maret 2000, alamat di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Pengalaman organisasi dari Kak Anis, yakni sebagai Ketua Bidang Riset dari Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum tahun 2019-2020, Kak Anis juga pernah menjadi asisten dosen Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Undip tahun 2019-2020. Di antara prestasi Kak Anis adalah menjadi salah satu mahasiswa yang lolos pendanaan PKMPE Kemendikbud tahun 2020 dan masih banyak lagi prestasi dan penghargaan tingkat kabupaten hingga tingkat internasional yang diraih oleh Kak Anis. Oke, langsung saja. Mungkin bisa kita sambut Kak Anis. Halo, selamat malam Kak Anis. Apakah sudah bergabung? Sudah, halo selamat malam. Halo Kak Anis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sudah siap Kak Anis untuk presentasinya? Siap, insya Allah. Oke. Silakan. Mungkin boleh dicoba dulu share screen.
Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oh, sudah terdengar. Apakah ini sudah terlihat? Oke, sudah terlihat, Kak. Oke. Jadi, tadi ada pemaparan yang luar biasa sekali ya dari Kak Ilham dari Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya akan sharing aja beberapa persiapan kami khususnya di Universitas Diponegoro untuk mencapai tahap PIMNAS ataupun pendanaan seperti itu. Nah, langsung saja, ini berita yang kemarin, Universitas Diponegoro menduduki peringkat kedua ya setelah UGM untuk paling banyak pendanaannya. Nah, ini kami lolos 128 PKM. Kemudian karena saya dari Fakultas Kedokteran, jadi saya di sini fokus ke Fakultas Kedokteran saja. Nah, di sini dari 129 PKM itu terdapat 19 tim PKM dari Fakultas Kedokteran. Nah, sebelumnya Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini dia terdiri dari beberapa program studi. Ada 5. Nah, jadi dari 19 tim PKM dari Fakultas Kedokteran, ini terdapat 13 PKM PE dan kemudian 8 PKM PE di program studi kedokteran umum. Nah, mengapa di sini saya tekankan di PKM PE? Karena dari prodi kedokteran saya sendiri, kedokteran umum di Universitas Diponegoro itu sendiri, itu sangat menekankan untuk mahasiswanya mengikuti PKM yang berjenis PE, walaupun terdapat beberapa PKM yang lain. Nah, mengapa? Karena syarat untuk bisa dilanjutkan sebagai karya tulis ilmiah atau program skripsian di akhir itu adalah PKM yang berjenis PKM PE, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kok bisa sampai tahap lolos pendanaan seperti ini? Nah, berikut merupakan sistematika dari universitas kami. Sebenarnya, apakah terdapat kepanitiaan khusus untuk pembinaan PKM dari lolos pendanaan hingga ke PIMNAS? Itu sebenarnya bukan anggota resmi ya, tetapi kita biasa sebutnya sebagai tim sukses PKM. Nah, koordinator dari tim PKM Undip itu sendiri ada Pak Susatyo Nugroho Widyo Pramono, Sarjana Teknik MM, beliau dari Fakultas Teknik. Nah, itu prosedurnya bagaimana? Jadi, mekanismenya di universitas kami itu, beliau menunjuk perwakilan 2 orang dari setiap fakultas yang terdiri dari ketua riset, ketua Riskel BEM itu 1 orang dan juga 1 orang perwakilan dari masing-masing fakultas. Nah, kemudian dari beberapa fakultas yang ada di Universitas Diponegoro itu dikumpulkan di suatu gedung itu ketika sebelum pandemi ya, karena ini sekarang pandemi, jadi kita biasanya rapatnya online seperti itu. Nah, kita di situ membahas tentang bagaimana apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membantu proses jalannya PKM ini sendiri. Kemudian, nah ini alur penguploadan PKM yang ada di universitas kami. Nah, kita mulai dari yang program studi dulu ya, yang awal. Jadi, jadi kalau misalnya per PKM di sini itu biasanya yang memegang adalah himpunan dan juga BEM dari masing-masing fakultas maupun masing-masing prodi. Jadi di struktur organisasi kami itu terdapat divisi, yaitu divisi riset. Nah, dari divisi yang terkecil itu sendiri, dari yang program studi, itu dari contohnya dari prodi kedokteran umum, itu ada riset himpunan mahasiswa kedokteran umum, itu disitulah ada namanya program pembinaan penulisan proposal penelitian yang akan diajukan menuju ke PKM, seperti itu. Nah, di sini
Kemudian yang unik lagi dari Fakultas Kedokteran kami itu adalah saat semester 5 itu semua mahasiswa kedokteran umum ini diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, di mana output yang diharapkan itu adalah sebuah proposal penelitian. Jadi dari Kaprodi kami itu meminta agar supaya karya-karya dari proposal yang telah dibuat itu juga diajukan juga ke riset himpunan untuk didaftarkan pendaftaran PKM seperti itu. Nah, program Research School ini adalah program di mana kami menyediakan wadah untuk memfasilitasi bagi mahasiswa yang tertarik pada bidang penelitian, khususnya PKM. Kemudian dari peserta Research School ini diwajibkan untuk membuat sebuah proposal penelitian. Jadi kenapa angka yang mendaftar dari Prodi Kedokteran Umum di universitas kami itu cukup banyak, seperti itu. Nah, mungkin masing-masing dari program studi yang ada di Fakultas Kedokteran itu juga memiliki mekanisme yang sama, namun pada himpunan yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya setelah proposal itu jadi, itu akan ada review internal tingkat fakultas. Nah, ini wewenangnya kami limpahkan kepada BEM Fakultas Kedokteran, BEM Riskal. Jadi nanti di sana akan direview oleh dosen-dosen yang kompeten, kemudian setelah dijumpai adanya revisi, kemudian dikembalikan lagi ke mahasiswa untuk kemudian diberikan cap setelah direvisi, dan nanti dari BEM fakultas akan diajukan ke BEM universitas, di mana nanti BEM universitas ini yang akan membantu jalannya review internal tingkat Universitas Diponegoro. Nah, jadi nanti ketika review internal tingkat Universitas Diponegoro ini, itu dari panitia yang sudah terbentuk tadi, tim ses tadi juga ikut membantu jalannya review internal di sini. Itu mereka menyediakan sebuah G-form sebagai entry form per fakultasnya. Jadi nanti kita punya akun masing-masing, kemudian akun itu digunakan untuk mendata tim yang mana, yang timnya anggotanya siapa aja yang memang dia itu ingin berlanjut untuk meneruskan proposal penelitian tersebut. Nah, kemudian setelah melewati tahap review internal tingkat Universitas Diponegoro ini, itu dari ribuan jumlah proposal yang biasanya dapat dari masing-masing fakultas, itu nanti diambil sekitar 700 proposal untuk dilanjutkan penguploadan ke proposal PKM ke Simbel Mawa, seperti itu. Nah, mengapa Universitas Diponegoro mendapatkan kesempatan untuk mengupload 700 proposal? Karena ini bergantung dari grade universitas tersebut, seperti itu. Nah, kemarin sempat agak sedikit galau ya. Mungkin nggak cuma di universitas kami aja, mungkin di universitas yang lain juga merasakan hal yang sama. Apakah PKM atau PIMNAS 2020 ini akan tetap ada atau tidak ada? Nah, itu kemarin sudah terjawab dan sudah ada pengumumannya juga untuk yang bagian pendanaannya. Nah, kemudian setelah kita upload PKM ke Simbel Mawa, berarti dari berkian-kian ribuan itu diambillah 700 proposal untuk kemudian dia boleh diuploadkan ke Simbel Mawa, dan itu dipantau oleh tim ses dari PKM yang dibuat Undip itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana alur PKM setelah lolos pendanaan? Nah, ini ada timeline. Jadi kemarin ada pengumuman tanggal 15 Agustus tahun 2020 itu ada pengumuman lolos pendanaan. Kemudian langsung di tanggal 10 Agustus 2020 itu tim ses PKM tersebut yang diketuai oleh Pak Sus langsung mengadakan rapat koordinasi bersama 128 tim yang lolos pendanaan beserta dosen pembimbingnya dalam suatu meet online seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan pada
tanggal 25 Agustus 2020 ini ada briefing pelaksanaan PKM pekan kedua. Nah, itu untuk memastikan beberapa perubahan-perubahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ilham sebelumnya. Nah, itu dijelaskan pada tanggal 25 Agustus 2020 kemarin. Seperti itu. Nah, ini sekarang sudah masuk ke pekan ketiga di universitas kami untuk program pembinaan PKM-nya. Ini kemarin juga untuk menuju ke PIMNAS, itu universitas kami juga menyediakan berbagai workshop dalam menghadapi pandemi ini. Karena ketika tahun-tahun sebelumnya, itu kan modelnya itu adalah eksperimental. Nah, untuk tahun ini kan pengecualian. Untuk luarannya ada yang bentuknya naratif review dan juga video edukasi. Nah, itu dari tim ses PKM ini sendiri juga melakukan berbagai upaya workshop-workshop untuk melatih tim PKM dari Universitas Diponegoro. Nah, ini untuk yang kemarin tanggal 27 Agustus 2020, ini ada workshop naratif review untuk PKM PE dan PSH. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 29 Agustus 2020, ini mengadakan workshop sinopsis, naskah, dan storyboard untuk pembuatan video PKMK, M, T, dan KC. Nah, kemudian selama tanggal 10 sampai tanggal 30 Agustus 2020 ini, monitoring tetap dilakukan oleh tim PKM Undip itu sendiri. Nah, kemudian kita akan ada Monef pertama, itu nanti tanggal 8 September 2020. Ini Monef pertama internal Undip, itu harapannya pemantauan pengisian atau pembuatan progres laporannya sudah 50%, sampai bab 4, walaupun beberapa ada yang masih belum lengkap. Itu harapannya. Dan dengan catatan yang kita upload di Simbel Mawa, itu minimal 12 kali penguploadan dan teratur. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan ke Monef kedua pada tanggal 22 September 2020. Itu harapannya 90% laporan laporannya tuh sudah jadi sekitar 90%, sampai bab 4, dan catatan Simbel Mawanya minimal 15 kali upload dan teratur seperti itu. Nah, kemudian dari berbagai upaya ini, itu kami mempersiapkan untuk persiapan PKP 2, penilaian kemajuan PKM pada tanggal 1 hingga 14 Oktober mendatang. Nah, itu Monef yang diadakan oleh pusat seperti itu. Jadi diharapkan dengan berbagai timeline yang sudah dibuat oleh ketua maupun teman-teman dari tim ses PKM, itu sangat membantu bagi mahasiswa di Universitas Diponegoro. Seperti itu. Nah, kemudian untuk hambatan dan tantangannya pasti saya rasa di setiap universitas itu memiliki tantangan yang pertama, yang minat. Mengapa? Karena pasti dalam pemikiran anak-anak kedokteran itu biasanya, wah, PKM itu susah dan bagaimana caranya, dan biasanya mereka takut mencoba. Nah, ini minat ini adalah PR bagi, kalau di Undip itu bagi riset himpunan untuk mengajak antusiasme mahasiswa beramai-ramai mendaftar di program PKM itu sendiri. Mungkin kalau di universitas lain ada yang namanya lembaga ilmiah juga seperti itu. Nah, kemudian hambatannya yang kemarin tahun 2020 pendaftaran itu ada juga di administrasi dan pemberkasan. Jadi waktu itu uploadnya itu saat udah liburan. Jadi beberapa ada yang agak kewalahan untuk proses meminta tanda tangan dan juga cap dan lain-lain, itu sebelum pandemi kemarin. Kemudian karena pandemi, jadi perubahan sistem dari yang tadinya sudah terbiasa gitu dengan metode yang eksperimental seperti itu. Nah, ini berubah. Jadi tidak boleh ada data primer. Jadi harus menyesuaikan gitu tentang membuat luaran yang berupa naratif review dan juga video. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah biasa dan sudah jago untuk membuat
naratif review ataupun video. Nah, tapi ada beberapa juga yang masih kesulitan ke tahap ini. Jadi makanya tadi diberikan workshop-workshop atau latihan-latihan harapannya untuk memudahkan tim PKM dari Undip itu sendiri. Nah, ini slide terakhir ya dari saya. Ini untuk closing statement-nya. Pasti yang di sini adalah orang-orang hebat yang memiliki kesibukan selain di akademik yang ada di kedokteran, tapi juga extra work untuk organisasi. Jadi apapun yang kita pilih, kita tuh bebas untuk milih apapun, tapi kita tidak boleh terlepas dari tanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Gitu. Karena sesungguhnya rencana yang di atas itu adalah yang terbaik. Jadi lakukanlah dengan sepenuh hati, dan itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Anis, luar biasa sekali ya presentasinya teman-teman. Kita juga diberi quote kalau kita itu walaupun banyak kegiatan, kita pun juga harus tetap semangat untuk meraih apa yang akan kita inginkan. Oke, Kak Anis dan Kak Ilham, ini sembari menunggu pertanyaan ya, saya ingatkan lagi ke teman-teman, bagi yang belum mengisi presensi di Google Form, silakan diisi dulu. Sudah diberikan Google Form-nya di grup lembaga wilayah masing-masing. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar, oke? Sembari menunggu komentar yang akan muncul mengenai pertanyaan terhadap diskusi kita malam ini, saya mau tanya dulu nih untuk Kak Ilham dan Kak Anis. Mungkin Kak Anis menjelaskan tentang ini ya di lembaga ilmiah di Undip ya Kak Anis ya. Untuk Kak Ilham di UGM bagaimana Kak persiapannya untuk tahun ini? Apakah ada persiapan khusus seperti itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait tentang persiapan di UGM itu gimana? Tentu ya hampir mirip dengan Undip ya. Kita kemarin-kemarin sudah ada pelatihan sendiri tentang naratif review, video, dan juga persiapan PKM 2020. Nah, untuk fakultas sendiri juga kemarin Sabtu sudah ada pelatihan pembuatan video bagi teman-teman yang lolos di bidang selain PKMP. Nah, terus kemudian dari fakultas juga memberikan fasilitas tentang nanti kalau teman-teman misalnya punya kendala di khususnya yang selain P ya, kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih jauh tentang editing video, nanti dari fakultas bisa memfasilitasi itu. Kalau dari Lembil sendiri, karena ini udah masuk fase PKMPE, kemudian PKM pendanaan sampai ke itu, nanti ambil fungsinya nanti membantu dari PKM Center untuk mendata dan membimbing si anak-anak. Oh, baiklah. Terima kasih Kak Ilham. Di sini kita baru satu pertanyaan nih Kak Ilham dan Kak Anis. Kita mau jawab dulu atau kita masuk ke sesi diskusi untuk perwakilan dari Lembil wilayah? Atau mungkin kita di sesi diskusi dulu aja kali ya, sembari teman-teman menuliskan pertanyaannya. Di sini mungkin saya akan mengundang nih beberapa teman-teman dari perwakilan Lembilnya, baik Kak Anis sama Kak Ilham. Jadi di sini itu kebanyakan adalah ketua lembaga ilmiah di Fakultas Kedokteran Indonesia. Jadi mungkin dari mereka kita akan tahu nih bagaimana persiapan dari fakultasnya masing-masing. Oke, di sini saya mau ke wilayah 3 dulu mungkin. Ke wilayah 3. Ke wilayah 3 ini ada dari UMY, Kak Prilly. Halo, selamat malam Kak Prilly. Apakah hadir? Halo? Mohon maaf, Kak Prilly-nya lagi ada GM di sebelah saya, satu timnya. Oh ya, boleh. Dengan Kak Alivia ya? Iya. Oke, Kak Alivia dari UMY nih Kak, boleh tolong ceritain nggak persiapan UMY menghadapi PKM pada tahun 2020 ini seperti apa? Kemudian dari Fakultas Kedokteran itu yang dapat yang lolos seperti itu, pendanaan itu sekitar berapa tim? Boleh tolong diceritakan Kak, bagi sharing gitu?
Kalau dari UMY sendiri, setelah pengumuman yang lolos pendanaan dari Dikti, langsung berapa hari kemudian saya lupa tuh ada kayak ketemuan dengan dari tim PKM itu sendiri. Dan ketemuannya itu dibagi jadi dua, ada acara online dan offline-nya, mengingat di UMY sendiri banyak yang belum di Jogja, jadi ada difasilitasi via Zoom juga. Di situ dijelaskan dengan rinci tentang PKM tahun ini seperti apa oleh tim PKM dari UMY sendiri. Setelah itu ada juga beberapa kayak pelatihan kayak gitu yang nanti sesuai PKM-nya itu loh Mbak, yang hari ini PKM PE, besoknya PKM pengabdian kayak gitu. Itu aja sih Kak paling. Oh, kalau untuk kendalanya Kak, selama ini UMY ada kendala nggak untuk tahun 2020? Eh, paling kendalanya sama ya kayak yang di univ lain, itu kan sistemnya baru dan kita nggak terlalu familiar dengan cara ini. Jadi ya paling lebih kayak ke bingung kayak penyusunannya baiknya gimana. Kalau misal pakai cara yang lama kan lebih nggak bisa dipikirin, lebih enak juga. Paling gitu aja sih Kak. Oke, terima kasih ya Kak Alivia. Ya sama-sama. Saya Oke, mohon maaf ya, Prilinya belum bisa join. Terima kasih. oke. Sama, nggak apa-apa. Kita lanjut ke wilayah 2 ya, Kak. Di sini saya mau tanya nih sama Kak Farhan dari Unjani. Halo, selamat malam Kak Farhan. Apakah hadir? Atau mungkin perwakilan dari teman-teman Unjani, apakah ada? Oke, sepertinya belum menjawab nih Kak, belum bisa hadir ya mungkin dari Unjani. Untuk wilayah 2 yang lain mungkin dari UI Kak Bagas. Halo, selamat malam Kak Bagas. Atau mungkin perwakilan dari UI. Halo. Di sini dari UI ada Kak Bagas mungkin atau Kak Liana atau Kak Neni. Oke, mungkin lagi ada acara lain mungkin ya. Nanti kita kembali dulu ke wilayah 2 ya. Oke, kita ke wilayah 1 deh. Wilayah 1 mungkin saya mau minta Kak Razi dari USU. Halo Kak Razi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Razi boleh tolong sharing Kak di USU sendiri bagaimana persiapan untuk PKM-nya dari mungkin selain dari lembilnya dari fakultas dan universitasnya bagaimana? Ya, silakan Kak Razi. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya ya. Mungkin di sini kalau kami dari USU sendiri karena memang dari tahun ke tahunnya juga memang belum terlalu banyak ya yang berhasil lolos di PKM itu sendiri. Memang persiapannya kalau bisa dibilang memang belum sematang tadi seperti yang dipaparkan tadi ya, belum sematang itu. Jadi tahun ini sebenarnya udah ada beberapa rencana untuk dipergalakkan lagi lah gitu persiapan untuk PKM. Cuman dengan kondisi pandemi ini banyak yang kehilangan semangat gitu. Yang kemarin itu banyak istilahnya yang sudah berkobar-kobar semangatnya sekarang malah jadi bingung karena seperti tadi kan datanya berubah jadi data sekunder dan mungkin kurang apa ya, kurang menarik gitu bagi sebagian dari
mahasiswa di USU yang ingin ikut gitu. Nah, sejujurnya juga kalau kami di Fakultas Kedokteran USU itu sendiri, kendala kita dari tahun ke tahun sendiri juga perkenalan terhadap PKM itu sendiri masih kurang ya. Jujur saja, kalau bisa dibilang kalau bukan dari lembaga ilmiahnya, mereka banyak yang bahkan belum tahu tentang PKM itu sendiri. Nah, kemudian yang kendala paling satunya ya itu sih, yang paling disayangkan itu adalah kurangnya informasi, dan memang dari kerjasama komunikasi dengan pihak kampus sendiri, dengan dosen-dosen sendiri juga masih kurang proaktif dengan mahasiswanya. Jadi kendala kami sampai saat ini adalah ketika ada mahasiswa yang kepingin ikut PKM, mereka sulit menemui dosen yang bisa mensupport. Nah, terus kalau misalnya ada yang punya gimana ya, bisa dibilang ada potensinya gitu. Nah, masalahnya dia sering tidak dapat informasi dan bahkan sering ketinggalan. Bahkan jujur saja, kalau Fakultas Kedokteran di USU itu dibandingkan dengan fakultas yang lain itu sering terlambat info. Bahkan ketika udah di ujung-ujung waktu baru dapat informasi, pada akhirnya terlambat, dan kami bolak-balik memasukkan itu terlambat. Jadi ya kalau udah terlambat ya nggak akan bisa diterima lagi gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang cukup struggling lah kami gitu. Mungkin nanti boleh dapat masukan ya untuk kami memperbaiki kegiatan PKM di kami. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Razi. Jadi berarti kendalanya sekarang itu karena dari USU, Fakultas Kedokterannya terutama ya FKUSU-nya sering ketinggalan informasi gitu Kak ya. Oke, mungkin di sini juga nggak cuma USU, mungkin dari teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Karena mungkin kalau Fakultas Kedokteran itu karena sistemnya berbeda dari fakultas lain, mungkin jadinya agak sedikit miskomunikasi antara fakultas. Karena di universitas saya sendiri juga, Sriwijaya itu kadang juga sering seperti itu, sering ketinggalan informasi dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke wilayah 2 dan wilayah 4, ini mungkin kita jawab pertanyaan dulu ya, Kak Anis dan Kak Ilham. Di sini ada 2 pertanyaan, saya bacakan dulu pertanyaan pertama. Dari Al-Afif Nur Ahdiat dari MRC. Selamat malam, perkenalkan saya Al-Afif dari MRC, ingin bertanya pada pemateri, bagaimana cara dari pihak fakultas atau lembil dari kakak sekalian untuk meningkatkan antusiasme dalam membuat PKM? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini berkaitan lagi nih mungkin Kak Anis dan Kak Ilham dengan pihak fakultas gitu, dan juga pihak lembilnya. Mungkin saya boleh minta tolong Kak Anis dulu untuk menjawab. Oke, terima kasih moderator dan terima kasih Kak Afif ya. Kak Afif, terima kasih. Jadi saya izin menjawab untuk pertanyaannya. Nah, itu kalau dari Undip itu sendiri, itu masing-masing fakultas dan masing-masing program studi itu memiliki kewenangannya itu masing-masing ya. Pasti kalau di universitas lain tuh ada yang lebih yang memberikan pelatihan dan juga penyuluhan seperti itu. Nah, tapi uniknya di Undip ini itu dari himpunannya. Jadi himpunannya ini jadi kami dari masing-masing himpunan itu memiliki yang namanya penanggung jawab dosen. Nah, dari penanggung jawab dosen ini, nah itu untungnya dosen kami ini yang penanggung jawab bidang riset di himpunan itu merupakan salah satu dari tim ses PKM Undip. Nah, jadi dari apa ya, kalau di Undip itu lebih mengutamakan kuantitas sih, lebih mengutamakan kuantitas. Jadi sebanyak-banyaknya yang mendaftar untuk PKM itu nanti itu semakin bagus seperti itu. Jadi dari pihak Kaprodi itu meminta untuk diberi pelatihan dan juga ada juga kerjasama dengan kepala program studi di Prodi Kedokteran Umum itu sendiri. Jadi dengan yang tadi, yang pertama ada program research school. Jadi kalau mahasiswa baru itu dari sebelum pandemi ya. Jadi mahasiswa baru yang masuk di Undip itu kita kenalkan PKM
melalui program kerja namanya Kemotaksis. Nah, kemudian salah satu syarat untuk lolos PKKMB itu salah satunya adalah mereka harus dipasangkan kepada kakak tingkatnya itu untuk membuat sebuah proposal penelitian. Jadi mau tidak mau yang kakaknya ini yang daftar di program research school ini dia membawahi 2 adik dari mahasiswa baru. Jadi otomatis mereka akan menghasilkan proposal penelitian gitu kan. Nah, kemudian untuk yang program lainnya yaitu yang di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itu jadi dari program itu hasil proposalnya itu biasanya diwajibkan untuk disubmit ke program PKM. Nah, itu merupakan salah 2 dari iming-iming iming-iming supaya pada ikut mendaftar. Salah satunya dari mahasiswa baru yang tadi itu syarat kelulusan untuk PKKMB, kemudian yang dari mahasiswa yang tingkat 5 ya, tingkat di semester 5 itu yaitu tadi. Nanti ketika lolos pendanaan dan sudah komunikasi dengan dosen pembimbing, otomatis yang di PKM kan ini bisa menjadi syarat untuk skripsi. Seperti itu, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Kak Anis. Untuk Kak Ilham mungkin bisa membantu Kak kalau teman-teman yang ada kendala nih dari fakultas atau dan universitasnya seperti itu tidak ada respon, tidak ada informasi. Bagaimana kita bisa menggiatkan untuk kegiatan PKM? Silakan Kak Ilham. Oke, mungkin kurang lebih tadi udah dijelasin sama aku nih manggilnya D atau Anissa atau Kak nih. Ya, Kak Anissa lah, biar aku mudah. Nah, kalau dari UGM sendiri ya, terutama waktu zamanku itu memang dari FKKMK itu sedikit. Nah, alhamdulillah tahun ini kita kalau dari tingkat univ dari FKKMK itu 4 terbanyak. Maksudnya yang lolos di PKM di dana ini. Nah, dulu cara merubahnya yaitu dengan cara kita dari teman-teman yang mungkin yang nanti ikut atau tahun depan ikut atau bisa membawa ilmunya ke adik kelas, yaitu jadi role model untuk teman-teman. Nah, waktu di zamanku memang sedikit, terutama cowok juga sedikit untuk yang ikut PKM. Nah, semenjak ya alhamdulillah waktu itu saya juga menang, terus saya promosiin PKM itu enak loh gini. Nah, tahun berikutnya yaitu tahun 2020 itu banyak yang berminat. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mengikuti, walaupun misalnya nanti teman-teman di tahun akhir nggak bisa mengikuti, ya teman-teman bisa minimal bimbing 1-2 orang yang kira-kira berpotensi, jadikan dia role model, sehingga kalau misalnya dia menang, ya syukur-syukur menang, dia bisa jadi motivasi untuk adik tingkat yang di bawahnya. Itu sih. Terima kasih Kak Ilham. Jadi kesimpulannya, walaupun dari kita memiliki masalah atau mungkin kurang informasi seperti itu dari pihak fakultas dan atau mungkin pihak universitasnya, kita mengusahakan ada 1 atau 2 orang yang bisa jadi role model PKM ya Kak ya. Walaupun mungkin belum rezeki kita seperti itu yang bisa ikut PKM, tapi kedepannya untuk adik tingkat kita bisa bermanfaat. Oke, untuk Kak Afif, bagaimana pertanyaannya? Cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, cukup. Terima kasih banyak Kak, kata Kak Afif. Oke, terima kasih juga Kak. Di sini Kak Ilham dan Kak Anis kita masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi dari 1 orang nih Kak. Saya akan bacakan Kak ya, dari Kak Latifah Aulia Rahma. Selamat malam, maaf Kak izin bertanya. Yang ini pertama ke Kak Ilham, pertanyaan terkait penjelasan Kak Ilham terakhir yang terpotong tadi terkait docking ya, boleh dijelaskan lebih lanjut Kak? Kemudian yang kedua, bagaimana cara atau metode yang baik dalam belajar membuat naratif review? Terima kasih Kak sebelumnya. Nah, mungkin ini bisa dijawab dulu untuk Kak Ilham, nanti kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Terkait docking dan juga bagaimana cara belajar naratif review. Mungkin yang naratif review dijawab Kak Anissa dulu. Jadi jawab dulu Kak Anissa naratif review, nanti aku sambung di akhir di molekular docking.
Oh gitu, boleh untuk Kak Anissa mau menjawab Kak? Ini terkait cara belajar naratif review, mungkin dari pengalaman Kak Anissa seperti apa untuk membuat naratif review. Kalau saya sendiri sih jujur ya, Kak Latifah Aulia Rahmah, itu saya juga masih belajar juga, masih nyoba-nyoba juga, karena berdasarkan pengalaman yang saya buat itu, jenis yang literatur review yang saya buat itu biasanya meta-analisis, ya bukan naratif review. Jadi senangkap saya itu ya gimana ya, ini, apa namanya, jadi kita itu mengaitkan proses-proses apa saja sih yang sudah kita lakukan sehingga kita tuh tercetus ide untuk membuat sebuah gagasan baru dengan didasarkan alasan-alasan ilmiah tapi dikemas dan didukung oleh data-data sebelumnya. Jadi kalau saya nangkepnya ya itu kalau misalnya di proposal penelitian yang kemarin itu kan ada yang penelitian sebelumnya. Nah, itu dari situ kita berangkat, kita telusuri datanya yang mendukung argumen-argumen kita yang mencakup di karya kita seperti itu. Jadi kalau saya belajar itu dari contoh-contoh tulisan yang mungkin bisa dicari di Science Direct atau PubMed yang memang membahas tentang naratif review seperti itu. Gitu sih. Sebenarnya saya juga masih belajar tahap belajar seperti itu. Ya gitu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Anis. Cukup pengalamannya. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali Kak Anis kan kita mungkin kalau kita antara mahasiswa yang sudah tahun 2018, mungkin di sini ada yang juga tahun 2019 yang belum pernah sama sekali tentang naratif review. Untuk Kak Ilham terkait docking dan naratif review juga Kak, kalau mau menambahkan lagi tentang naratif review-nya. Nah, ya sih naratif review memang jadi awal mula kenapa kok naratif review, jadi ini untuk memudahkan ya kalau misalnya teman-teman mungkin dari univ-univ kayak Undip gitu mungkin udah bisa meta analisis bahkan systematic review itu bagus, tapi dari pihak PKM-nya kita pengen yang mudah aja yang bisa dikerjakan oleh semuanya, yaitu naratif review. Nah tadi yang aku katain kalau misalnya kita bisa meta analisis ya, kalau aku dari pendapatku pribadi ya, kita ikutin peraturan mainnya PKM ya, systematic review. Oke, itu sih. Nah, terus kalau misalnya cara nulisnya, mungkin metode simpelnya pakai yang IMRAT ya, kalau nggak salah ya. Introduction, metodologi, terus result, lupa aku. Nah, itu. Soalnya aku juga belum nulis sih, jujur. Masih dikit sih nulis, tapi belum. Itu. Masih istilahnya masih nyari data sekunder, mana yang nanti bisa aku buat virtual tool pakai. Oh ya, kalau kalian misalnya kalian tentuin juga pika kalian ya, Pico. Nanti kalian tentukan kata pakai boolean logic ya, terus kalian mana jurnal-jurnal yang kalian relevan, terus baca full text. Awalnya baca judul, baca abstrak, terus kemudian baca full papernya, terus kalian headline mana yang cocok untuk ditulis ulang, mana yang nggak cocok, terus kalian analisis di situ. Oh, nanti kalian temukan beberapa pertanyaan yang ganjal, terus kalian cari lagi di jurnal-jurnal yang lain. Oke. Terus kemudian terkait tentang molecular docking ya. Jadi ini menarik sih molecular docking sih, karena menurutku penelitian in silico yang bisa dilakuin terutama di daring ini ya molecular docking, dan mungkin menurutku bakal mahal nilainya di mata juri ya, karena ya semua bisa aku nggak tahu sih semua bisa dimodok, tapi suatu protein dengan suatu senyawa itu bisa dimodok. Nah, caranya seperti apa? Mungkin aku akan jelasin singkat tentang prinsipnya, ntar kalau caranya banyak software yang bisa digunakan. Nah, ini secara definisi yaitu di sini kita punya target sama ligand, terus nanti dia bentuk di docking terus membentuk kompleks. Nah, target ini yaitu protein yang ingin kita tuju. Misalnya waktu kemarin itu aku ngedocking quercetin sama bunga telang. Quercetin sama gen
gen VEGF. Aku lupa sih nama gennya, suatu gen pokoknya. Kalau nggak, aku lupa antara VEGF atau BCL2. Kalau yang ini BCL2 sih, ya udah yang ini aja. Yang ini BCL2. Nah, jadi quercetin sama BCL2. Nah, prinsipnya kita kan punya nih senyawa. Misalnya tadi quercetin, mau quercetin, apa flavonoid, lenferol, dan lain-lain. Ini kita pingin tembakin ke protein tertentu. Misalnya protein yang bisa nyebabin misalnya bisa nyebabin inflamasi, protein apa ya contohnya ya, misalnya kanker deh, protein COX-2, siklooksidasi 2. Nah, COX-2 ini kan dia berperan dari banyak, dia bisa angiogenesis, inflamasi, terus nanti bisa banyak hal. Nah, kita pengen targetin COX-2. Yang satu kita punya senyawa quercetin misalnya. Nah, kita pengen lihat interaksinya bagaimana sih dia kalau misalnya COX-2 aku kasih ini quercetin, apa yang bisa apakah dia bisa nempel? Terus kalau misalnya nempel, apa yang terjadi? Nah, sebagai contoh misalnya tadi aku quercetin sama gen BCL2. Ini bentuk hasilnya ya, ini bentuk hasil 2 dimensi dari quercetin yang interaksinya. Yang buntir-buntiran ini yaitu interaksinya. Lebih seru yang ini sih, yang tadi. Ini misalnya, ini quercetin sama gen apa lupa aku nih, pokoknya suatu gen, kalau nggak VEGF apa gitu ya, anggap aja suatu gen. Nah, ini interaksinya di sini. Nah, terus kemudian nanti di aplikasi molekul docking yang satunya itu kita bisa tahu skor dockingnya berapa, negatif berapa. Terus kemudian kita bisa tahu RNSD. Nah, nilai seperti ini ntar teman-teman pelajari lagi. Nah, terus yang bisa dilihat dari sini yaitu ini asam amino yang berikatan antara quercetin sama target protein. Ini ada P, ILE, Leu, PAL, dan ini nomor-nomornya. Nah, terus kemudian kita bandingin sama native ligannya. Native ligan itu ligan yang selalu ada di protein tersebut. Jadi kayak misalnya COX-2, sebenarnya COX-2 itu akan aktif. COX-2 itu akan aktif ketika native ligannya itu ada di situ. Apa ya istilahnya ya? Nanti kalau misalnya aku salah, mohon dikoreksi. Nah, dari di sini aku ngedocking antara quercetin sama yang ini, yang gambar kedua ini native ligand sama si proteinnya, gen yang tadi itu. Nah, ini ada interaksinya. Dan ini juga ada asam amino. Nah, terus kemudian kita bandingin, kita datakan PHE 148, GLI 151. Nah, terus kita bandingin sama ini. Semakin banyak asam amino yang sama, maka senyawa quercetin ini dapat mensubstitusi native ligannya atau dapat berkompetisi sama si native ligannya. Gampangannya native ligan itu obat lah. Kita pingin ganti obat itu pakai senyawa yang kita punya. Nah, itu pakai metode itu molekul docking. Nah, tadi kan asam aminonya udah tahu tuh seberapa banyak yang kembar, berarti bisa mensubstitusi. Nah, untuk tahu seberapa kuat ikatannya itu nanti di aplikasinya ada banyak, ada Yesara, ada itu. Ini apa ya? Ya kalau misalnya teman-teman tertarik ya bisa belajar lebih lanjut sih, tapi nggak cukup untuk malam ini. Pokoknya ntar teman-teman tahu basicnya lah. Pokoknya kita ingin suatu target dengan suatu senyawa, kita docking, kita ingin bisa nggak ini mensubstitusikan. Nah, itu pakai metode ini. Cukup kompleks sih, tapi ya jos. Terima kasih Kak Ilham. Jadi kesimpulannya docking ini sebenarnya baru dan juga mungkin bisa diaplikasikan ke PKM teman-teman sekalian ya. Oke Kak Ilham dan Kak Anis, di sini masih ada satu lagi nih dari Kak Latifah Aulia Rahma juga, satu pertanyaan lagi. Maaf Kak, izin bertanya satu lagi, di Universitas kakak-kakak sekalian, seberapa besar peran dosen dalam membimbing dan apa saja yang dosen lakukan terhadap tim PKM yang telah lolos pendanaan? Nah, ini siapa yang mau menjawab dulu nih Kak? Kak Anis dulu atau Kak Ilham dulu? Ini terkait peran dosen, balik lagi ya. Aku dulu deh. Dosen di UGM, karena ini udah berubah ya, dulu aku milih dosennya karena penelitian, tapi karena ini sifatnya nulis, beliau juga ngakuin sendiri bahwasanya dia nggak terlalu jago untuk buat tulisan gitu kan. Ya akhirnya aku
cuma konsultasi di bagian materinya, karena kita nggak ngelakuin penelitian. Nah, seberapa besar? Besar sekali, karena ya kita sumber dari ilmunya dari mereka, dan jangan sampai kita salah istilahnya salah milih ya. Misalnya kita bidang onkologi, milihnya kardio gitu kan, nggak tepat gitu kan. Nah, jadi ya teman-teman bisa mungkin cari dan dosen-dosen yang concern ke PKM. Sebenarnya ada keuntungan sendiri sih buat dosen yang kalau misalnya dia concern muridnya lolos sampai PINAS atau bahkan sampai menang, itu sebenarnya dosen sendiri itu dapat nilai lah di mata dosen lain maupun di tingkat univ. Harusnya dosennya itu makin semangat. Itu sih. Jadi ya seberapa besar sekali. Besarannya berapa tak terhingga. Infinity. Oke, terima kasih Kak Ilham. Kalau menurut Kak Anis bagaimana terhadap peran dosen di PKM? Ya sama sih sebenarnya apa yang disampaikan sama Kak Ilham ya. Jadi biasanya tuh mahasiswa tanya ke kakak tingkatnya sih, Kak kira-kira kalau saya jadikan dosen A sebagai pembimbing saya, perannya bagaimana ya? Kalau dosen B bagaimana ya? Nah, seperti itu. Jadi ya sama juga, tergantung dari bidang yang kita minati. Kayak misalnya kita konsepnya karena aku ini ya, pengalaman dari aku aja ya. Karena aku ini suka di bagian fisiologi, jadi ya mungkin dari situ aku ada ide dan kemudian ada kenalan juga kan dari dosen, jadi lebih menggait aja di keberjalanan PKM itu sendiri. Ya sama juga, kalau yang tahun yang kemarin itu kan yang biasa ya, penelitian biasa, jadi ya dosennya mungkin udah biasa untuk menghadapi hal-hal persiapan PKM seperti itu perannya. Tapi untuk metode kali ini ya itu tadi, balik lagi kita sama-sama belajar, baik itu dari timnya itu sendiri ataupun dari dosennya itu sendiri melalui workshop dan pelatihan yang tadi sudah diberikan, untuk kita jalan bareng-bareng gimana menghadapi situasi yang seperti ini. Cukup. Oke, terima kasih Kak Anis. Untuk Kak Latifah, apakah sudah menjawab? Jadi kalau dosen itu kita tidak bisa terlepas berarti ya peran dosen terhadap penelitian kita. Oke, kata Kak Latifah cukup Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke Kak Ilham dan Kak Anis, ini sesi pertanyaannya sebenarnya belum selesai karena masih ada waktu, tapi sambil menunggu teman-teman bertanya lagi, kita mau ke 2 wilayah lagi nih yang belum kita tanyai bagaimana progres tentang PKM di fakultasnya. Oke, sembari menunggu wilayah 2, saya mau ke wilayah 4 nih. Wilayah 4 ada Kak Radia dari UMM. Halo, selamat malam Kak Radia. Ya, selamat malam Kak. Oke, Kak Radia, boleh tolong diceritakan Kak bagaimana progres PKM-nya di fakultas dan juga persiapan dari lembilnya bagaimana? Silakan Kak Radia. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Radia, saya dari Ketua Umum dari Scientific Medico, wilayah 4. Jadi untuk PKM di kampus kami, yaitu di Universitas Muhammadiyah Malang, untuk persiapannya sebenarnya hampir sama dengan kampus lain, di mana semenjak dari pengumuman, yaitu tanggal 15 Agustus tadi, tanggal 18 kami langsung dikumpulkan dalam suatu forum online dari pihak kampus untuk dilakukan pembekalan mengenai adanya perubahan metode dari sistem luring ke sistem daring. Kemudian kami juga dijelaskan bahwa di kampus kami ada yang namanya manef internal. Jadi manef internal di sini dilakukan seminggu 2 kali. Nah ini cukup menarik ya, karena bagi kami untuk manef internal ini sangat membantu. Jadi sistemnya dari kampus itu mengadakan manef internal setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kemudian dan itu dilakukan hingga saat ini. Jadi saat ini sudah 6 kali kami mengalami manef internal, dan itu reviewernya itu berbeda-beda. Jadi dari fakultas yang berbeda. Misalkan pada Rabu dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik, kemudian berikutnya Fakultas Kedokteran dari fakultas lain, sehingga diharapkan kami bisa istilahnya dapat menyampaikan materi
PKM kami dengan bahasa semudah mungkin. Harapannya nanti waktu Monef eksternal bisa lebih baik. Untuk dari kampus kami, alhamdulillah untuk tahun ini cukup luar biasa ya. Kemudian untuk peran Lembil sendiri, nah ini sebenarnya kami berharap bahwa di Lembil ini punya peran dengan bisa bekerja sama dengan BEM, yaitu dengan cara tadi seperti dari Undip ya kalau nggak salah. Jadi saat ospek itu ada yang namanya kayak student day, yaitu satu tahun apa ya, kayak dari maba itu istilahnya proker setahun, satu semester di mana setiap hari Sabtu itu diadakan pendampingan PKM dengan hasil bahwa nanti diharapkan maba itu bisa menghasilkan suatu PKM dengan bimbingan berdasarkan dari BEM. Nah, selama ini masih dari BEM dan Lembil masih belum ikut. Jadi harapan kami kalau misalkan di Lembil-Lembil lain sangat menurut kami sangat bisa untuk bekerja sama dengan BEM sehingga kita bisa meningkatkan motivasi mahasiswa terutama di kampus kita masing-masing untuk minat PKM-nya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Kak Radia. Berarti kayak UMM sudah lumayan cukup ya persiapannya dan juga akan ditingkatkan lagi seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke wilayah 2 nih, saya persilakan dulu untuk Kak Anis karena ada kegiatan lain, jadi mungkin Kak Anis akan undur diri terlebih dahulu teman-teman. Ya, terima kasih banyak Kak Anis atas kesempatan dan perhatiannya selama malam ini, dan sampai jumpa lagi Kak Anis. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman, semangat. Ya, selamat malam. Oke, teman-teman, di sini masih ada satu wilayah lagi nih yang belum kita tanya tentang progres PKM-nya, yaitu wilayah 2. Wilayah 2, sebelum saya tunjuk, ada yang mau mencalonkan diri nih, teman-teman Lembilnya? Mungkin selain dari Unjani, dari UI, kemudian dari Trisakti. Ada yang mau mencalonkan diri? Atau saya tunjuk lagi nih? Tadi saya sudah tanya Unjani, UI, sekarang mungkin ke Trisakti dulu, Kak Dinda. Halo, selamat malam Kak Dinda. Apakah masih ada? Ini sudah lumayan malam Kak ya. Mungkin udah pada ada kegiatan lain. Atau perwakilan dari Trisakti yang lain? Oke. 3, 2, 1. Wah, sepertinya banyak nih agenda teman-teman malam kali ini, jadinya tidak bisa terhubung secara lancar. Oke, satu lagi nih teman-teman, saya mau minta perwakilan dari Sriwijaya mungkin. Dari Unsri, ada Soleh atau Desi mungkin. Halo, selamat malam. Teman-teman dari halo Unsri. Kak. Halo, iya Soleh. Boleh tolong ceritain deh, Soleh. Gimana? Apakah suara aku terdengar jelas, Kak? Lumayan jelas, tapi masih kresek-kresek. Masih, Kak, ya? Oke. Mungkin ini nanti cerita tentang PKM di Unsri, Kak, kan? Iya, boleh. Gimana progresnya, kemudian persiapannya seperti apa? Mungkin atau ada kendala yang bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain sebelum kita menutup diskusi malam hari ini. Silakan. Oke, Kak. Jadi, perkenalkan juga, aku Soleh dari Unsri, dan Kak Karima juga ini sebagai perwakilan dari Unsri. Oke, jadi mau cerita tentang PKM ini. Dan sudah tuh pengumuman mengenai PKM yang sudah lolos pendanaan. Dan ternyata PKM di Unsri ini ketika mereka selesai ada pengumuman pendanaan, langsung dari pihak kampus, pihak universitas itu langsung mengumpulkan para mahasiswa yang sudah lolos pendanaan itu untuk ikut serta dalam beberapa
koordinasi mengenai bagaimana tata cara dari pembuatan naratif video, bagaimana kayak pembuatan adaptasi terhadap dari luring lanjut ke daring, dan bagaimana juga kayak pembuatan dari luaran produk yang akan dikeluarkan pada saat PKM nanti. Dan juga kan ternyata banyak juga tuh perubahan dari PKM saat ini, kayak yang dikasih tahu itu banyak beberapa produk yang ingin dijadikan luaran itu sebagai produk yang lebih digital gitu, kayak lebih ke desain seperti itu kan. Dan juga untuk mengenai dari kegiatan itu lebih banyak ke daring gitu kan. Dan juga dari SK3 itu sendiri, khususnya dari ini Dekada dan FKA itu sudah nanti sekitar di awal September bakal melakukan monek internal dari FK itu sendiri. Jadi di situ bakal melakukan presentasi dari masing-masing para tim yang sudah lolos pendanaan, dan mereka bakal langsung memberikan apa saja yang memang kendala yang mungkin bisa ditanggung dan bisa menjadi suatu hal yang bisa dilakukan oleh dekanat, sehingga kita bisa memberikan suatu feedback pada masing-masing pihak, sehingga kita bisa memperlancar tim untuk bisa lanjut ke timnas maupun lanjut ke yang lainnya juga. Mungkin itu aja sih. Tapi untuk kendala itu memang kayak dari tahun ke tahun itu mengenai kepesertaan untuk PKM yang dari awal PKM sampai lanjut ke yang lolos pendanaan itu kan Kak. Jadi kayak memang kayak seringnya itu di awal-awal pengenalan PKM itu banyak peserta itu yang kayak sudah ikutan gitu kan, tapi ketika sudah mulai mendekati dari deadline pengumpulan spesimen awal dan lanjut lagi ke pembuatan proposal hingga sampai ke yang lolos pendanaan itu, ternyata banyak peserta tuh yang kayak mulai hilang-hilang gitu, kayak menghilang gitu kan, kayak bunsin gitu kan. Nah itu, jadi mungkin dari FKL ini kayak ada nggak sih saran gitu mengenai bagaimana kayak kita bisa nge-follow up dan juga kayak ngasih suatu konsistensi pada peserta tersebut, biar kita kayak bisa untuk memberikan suatu nilai yang statis gitu, kayak misalkan peserta yang awal ikut itu ada 100, ini kita bisa membimbing mereka itu sampai 100, malah bisa lebih mendekat lagi dari awal itu. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, terima kasih penjelasannya Soleh. Berarti kendalanya lebih ke follow up mungkin ya. Kalau untuk persiapannya sudah ada Monef internal dan juga ada persiapan dari FKIA sendiri. Oke, terima kasih banyak Soleh. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki di akhir sesi diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup dan memberi kesimpulan, teman-teman boleh tolong di on cam semua kameranya. Kita akan masuki sesi dokumentasi. Ya, silakan teman-teman di on cam. Aku mau nambahin dikit. Oh iya, boleh. Boleh Kak Ilham. Sembari Closing statement lah. Closing statement. Ya, closing statement ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir, baik dari wilayah 1 sampai wilayah 4. Nah, yakinlah bahwasanya ketika kita belajar di sini, yaitu ini ibarat kayak Naruto dipertemukan dengan Jiraiya, atau Deku dengan All Might, atau Luffy dengan Rilik, di mana bahwasanya proses yang kita lakuin ini, yaitu belajar tentang PKM, adalah proses mentoring. Ya, karena itu proses mentoring, yaitu baik dari segi pengetahuan maupun kehidupan. Nah, kalau saya tadi berangkat dengan Spiderman, bahwasanya Spiderman itu mengatakan bahwa kekuatan adalah knowledge, skill, dan juga attitude. Nah, kita balik juga ke Dr. Strange yang bertanya kepada Ancient One bahwasanya bagaimana cara memperoleh kekuatan itu, kemudian dijawab oleh beliau, yaitu by learning and practicing. Nah, makanya kita yakin bahwa yang kita pelajari ini adalah seperti Avenger ketika ingin mengalahkan Thanos. Bahwasanya mereka masuk ke relung waktu dengan dunia kuantum, yakinlah bahwasanya itu bukan suatu perang, yaitu suatu infinity learning, infinity teaching, ditambah dengan infinity sharing. Yakinlah ketika kita belajar di sini, terus kemudian membagi ke adik kelas kita, terus kemudian kita belajar, kemudian membagi, yakinlah waktu kita belajar ada yang bilang kepada kita, we love you 30,000 times. Terima kasih dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali teman-temannya closing statement dari Kak Ilham ini. Teman-teman bisa mencontoh nih, ingat-ingat kalau misalnya lagi lesu, kalau misalnya lagi gak bersemangat gitu untuk menjalankan PKM, terutama teman-teman ini kan butuh apa ya, butuh tenaga ekstra seperti itu untuk mengatur lembilnya, bisa diingat-ingat nih quotes dari Kak Ilham. Oke teman-teman, sekali lagi yuk kita on cam dulu kameranya semua. Untuk Kak Jalal, boleh tolong dipersiapkan, Kak, dokumentasinya. Nanti tolong aba-aba ya, Kak Jalal, kalau sudah difoto. Ya, baik, Kak. Oke, sudah siap semuanya. Halo Kak Jalal, apakah sudah? Sudah? Oke. Terima kasih teman-teman. Bisa di-off-kan lagi kameranya.